Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Perang Hitam di Pasar Subuh. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pasar Subuh Keramat Sari adalah denyut kehidupan dini hari warga desa. Di sana, dua pedagang sayur, Burini dan Mak Tija, bersebelahan lapak, bersaing dalam sunyi dan senyap. Ketika dagangan Mak Tija tiba-tiba sepi pembeli dan sayuran cepat layu, ia menuduh Burini bermain curang menggunakan ilmu hitam. Didorong rasa iri dan dendam, Mak Tija mendatangi Mbah Leci, seorang dukun sepuh, untuk membalas lewat santet busuk dagangan. Namun apa yang dianggapnya serangan balik justru membuka tirai rahasia lama. Burini bukan pedagang biasa. Ia pewaris ilmu tua dari garis keturunan yang tidak pernah putus perjanjian dengan dunia lain. Serangan Mak Tija malah membangkitkan penjaga tidak kasat mata yang menjaga keseimbangan pasar. Kini bukan hanya Mak Tija yang merasakan teror. Pasar mulai memunculkan tanda-tanda aneh dan semua yang coba melanggar batas tidak kasat mata akan diingatkan oleh bisikan dan bau amis dari sosok yang tidak terlihat. Udara masih dingin dan gelap ketika jam menunjukkan pukul 02.55. Langkah-langkah kaki mulai terdengar menyusuri jalanan becek menuju Pasar Subuh Keramat Sari, pasar tradisional yang jadi urat nadi perut warga desa sejak dini hari. Deretan tenda biru dan terpal lusuh berderak pelan saat para pedagang mulai membuka lapaknya. Diterangi lampu bohlam kuning yang menggantung seadanya, pasar ini bukan pasar biasa. Disinilah urusan hidup dimulai sebelum ayam berkokok. Di antara hiruk pikuk suara tawar-menawar, ada dua lapak yang letaknya bersebelahan, dipisah hanya oleh satu petak sempit berisi meja plastik dan ember cuci, yakni milik Burini dan Mak Tija. Burini, perempuan parubaya dengan rambut disanggul rapi dan suara tenang, selalu datang tepat waktu. Sayurnya tersusun rapi, bayam yang masih segar mengkilap, wortel yang baru dicabuti dari tanah, dan tomat yang seolah dipilih satu persatu. Sebaliknya Mak Tija dikenal dengan suaranya yang galak dan cara berjualannya yang blak-blakan. Ia juga menjual sayur tapi dengan cara yang lebih tradisional. Dihampar di atas tikar dengan papan penyangga seadanya, ia sudah berdagang di pasar itu jauh lebih lama dari Burini. Dulu pembeli ramai datang ke lapak Mak Tija, tapi dalam beberapa bulan terakhir pemandangan berubah. Pembeli kini lebih banyak mengerubungi Burini. Lapak Mak Tija mulai sering terlihat sepi. Padahal sayurannya diambil langsung dari kebun yang sama. Pagi itu Mak Tija hanya duduk termangu. Tangannya sibuk membersihkan daun kol yang mulai layu. Sesekali ia melirik ke arah tetangganya yang sedang tersenyum melayani pelanggan. "Pagi Bu Sari, baru turun dari mobil sayur, masih seger semua," jawab Burini lembut. Mak Tija mengepal tangan di balik sarungnya. Hatinya panas. Ia tahu sayurnya tidak kalah segar. Tapi entah kenapa sejak Burini datang dan buka lapak di sebelahnya, dagangannya mulai sering ditinggal pembeli. "Pakai apa dia itu?" gumam Mak Tija dalam hati. "Apa ada yang dibungkus?" Langit mulai memerah pertanda fajar akan menyingsing. Tapi di hati Mak Tija, hari itu dimulai dengan amarah yang tertahan. Ia tahu sesuatu tidak wajar sedang terjadi di pasar Keramat Sari ini. Dan ia bersumpah akan mencari tahu sebelum semuanya habis darinya. Hari berganti. Sudah hampir seminggu sejak Mak Tija memperhatikan hal-hal ganjil yang tidak bisa dijelaskan logika. Setiap pagi ia datang lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum pukul 3. Ia pastikan sayur yang ia bawa adalah hasil panen dini hari, dipetik langsung dari kebun milik adiknya. Namun setibanya di pasar, ada saja yang terjadi. Bayam yang tadi hijau segar dalam waktu kurang dari sejam mulai menghitam di tepinya. Daun kangkung yang masih kaku malah mengerut seperti terkena nafas. Bahkan tomatnya yang ia pilih sendiri satu persatu dalam beberapa jam berubah lembek dan berlendir di sudut keranjang.
Pembeli pun mulai berkomentar. "Bu, ini tomatnya kok ada baunya ya?" ujar seorang langganan lama Bu Mina. Matija buru-buru memeriksa. "Loh, tadi masih bagus loh Bu. Sumpah saya nggak bohong." Namun Bu Mina sudah mundur, menutup hidungnya. "Maaf ya Bu, saya ke sebelah saja deh. Sayurnya Bu Rini seger-seger tuh." Dan seperti itu, satu persatu pembeli pergi. Beberapa bahkan tidak menoleh lagi ke arah lapaknya. Hatinya makin teriris saat melihat Bu Rini dengan tenang melayani pembeli. Dagangannya selalu tampak cerah dan segar, seolah baru saja dicabut dari tanah. Padahal mereka sama-sama datang di waktu yang hampir bersamaan. Puncaknya terjadi pada hari kelima. Seorang pembeli muda, seorang ibu rumah tangga bernama Lilis, datang dengan wajah kesal. "Bu, saya beli bayam dari ibu kemarin pagi. Saya masak siangnya, tapi begitu disantap, anak saya langsung muntah. Perutnya melilit katanya." Matija tercekat. "Serius Bu? Tapi itu bayam saya sendiri yang panen. Masih pagi juga." Lilis tidak mau dengar. "Pokoknya saya nggak mau beli dari ibu lagi. Jangan sampai orang lain juga keracunan." Ucapan itu membuat beberapa orang menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. "Matija jualan udah beda ya? Katanya sayurnya bawa sial sekarang. Ada yang ngeluh, mual juga kemarin." Sore itu Matija pulang dengan keranjang hampir penuh. Sayur tidak laku, reputasi tercoreng, dan harga dirinya tercabik. Ia tidak langsung masuk ke rumah. Duduk di bangku kayu di teras, pandangannya kosong, menatap sawah yang mulai menguning. Ini pasti ulah Bu Rini. Dia pakai cara kotor, pakai pelet pasar, atau apa kayak namanya. Di dalam dada Matija, bara dendam mulai menyala. Ia tahu ini bukan sekedar persaingan, ini sudah main ilmu, dan ia tidak mau kalah. Sejak kejadian itu, Matija jadi lebih pendiam. Di pasar ia tidak lagi menyapa rekan pedagang lain. Biasanya ia yang paling keras bersuara saat tawar-menawar. Kini lebih sering menunduk sambil membereskan sayur-sayur yang mulai kehilangan warnanya, bahkan sebelum tengah pagi. Namun bukan berarti ia tidak memperhatikan. Matanya tajam mengamati setiap gerak-gerik Bu Rini. Ada sesuatu yang membuatnya yakin. Perempuan itu bukan pedagang biasa. Bukan cuma karena senyum manis dan tutur lembutnya, tapi karena sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang terasa dingin. Sesuatu pagi ketika suasana pasar masih setengah gelap, Matija mendengar percakapan dua pedagang pemula yang baru membuka lapak di deretan belakang. Bu Rini itu kayaknya pakai penglaris ya. Gak masuk akal dagangannya bisa segar terus begitu. Iya, gue juga dengar. Katanya dia cucunya dukun dari Kalisewu yang dulu itu, yang bisa ngobrol sama jin. Matija berhenti mengikat bayam. Hatinya tercekat. Ia memejamkan mata, mendengarkan lebih seksama. Makanya jangan coba-coba usik dia. Lapaknya itu katanya ada yang jagain. Bisik salah satu dari mereka. Lalu keduanya tertawa kecil tapi terdengar gugup. Matija mendengus. Tahu gitu dari dulu. Gua nggak kasih dia lapak di sebelah gua. Gumamnya sendiri. Ia masih ingat saat pertama kali Bu Rini datang. Seorang janda dari kampung sebelah yang baru pindah setelah ditinggal suami. Minta izin numpang buka lapak seminggu, katanya. Kini dia malah jadi ratu kecil pasar. Semua pembeli mengerubunginya dan ia tidak pernah kehabisan dagangan. Satu malam setelah makan malam seadanya, Matija duduk sendiri di dapur. Lampu petromak menyala redup. Suara jangkrik di luar bersautan. Di hadapannya selembar daun pisang. Ia hamparkan. Di atasnya ia taruh segenggam beras, 2 lembar daun sirih, dan sepotong kembang kantil kering yang disimpan dari pengajian lama. Ia menggenggam tangannya dan berbisik. Kalau dia main kotor, aku juga bisa. Aku nggak takut. Ia tahu kemana harus pergi. Ada satu nama yang dulu hanya ia dengar dari bisik-bisik tetua kampung, Mbah Leji. Dukun tua yang tinggal di ujung dusun, dekat kuburan kering yang ditumbuhi pohon bambu miring. Mbah Leji tidak lagi terima orang sembarangan, tapi untuk urusan pasar dan dendam usaha, katanya ia masih bisa bantu. Esok malam Matija bersiap. Ia bungkus rambut dari sisir tua, potongan sayur dari dagangan Bu Rini yang dibuang di ember, dan sejumput tanah dari bawah lapak sebelah. Langkahnya mantap menuju tempat terlarang. Karena bagi Matija ini bukan lagi soal untung dan rugi, ini perang.
Langit malam gelap pekat, tidak ada bintang, dan bulan diselubungi mendung tipis yang bergerak pelan seperti kabut. Di dusun pinggiran, di jalan tanah membelah area pemakaman tua yang sudah jarang dikunjungi. Di sanalah, di balik rumpun bambu condong yang tumbuh seperti membentuk gerbang alami, berdiri sebuah rumah reot, beratap ijuk dan berdinding anyaman bambu menghitam karena usia. Matija berdiri di depan gerbang kayu rumah itu. Tangan kirinya menggenggam bungkusan kain mori berisi benda-benda yang sudah ia siapkan. Rambut, tanah lapak, dan sisa sayuran. Nafasnya berat, bukan karena lelah, tapi karena ia tahu langkah ini tidak bisa ditarik kembali. "Assalamualaikum, Mbah." Suaranya lirih namun tegas. Beberapa saat tidak ada jawaban. Tapi dari dalam rumah terdengar suara benda jatuh. Lalu pintu terbuka perlahan dan muncullah sesosok lelaki renta. Tubuhnya kurus kering. Rambut panjang memutih dibiarkan menjuntai dan matanya tajam seperti mata burung hantu di malam hari. "Malam Jumat Wage, angin timur. Kau datang bukan cuma bawa badan ya?" kata lelaki itu tanpa basa-basi. Matija menunduk dalam. "Saya butuh bantuan, Mbah. Untuk mengembalikan rezeki saya, ada yang rampas lapak saya main kotor." "Namanya siapa?" tanya Baleji sambil membakar dupa hitam yang mengeluarkan asap kental. "Bu Rini." Baleji mengangguk pelan. Ia mengambil kendi tanah liat dan menuangkan air dari dalamnya ke mangkuk batok kelapa. Lalu dari dalam kotak kayu ia keluarkan boneka kain kecil mirip orang-orangan sawah. Tapi dengan detail lebih menyeramkan. Mulut dijahit benang hitam dan bagian perutnya kosong. "Taruh rambut dan tanahnya di sini." Matija menurut. Baleji memasukkan rambut Bu Rini ke dalam perut boneka itu bersama potongan sayur, lalu ia celupkan boneka itu ke dalam air kendi yang kini berubah hitam keunguan. "Ini bukan sembarang santet. Ini penglaris busuk dagangan. Sayurnya akan membusuk sebelum fajar. Tapi ingat, Tija." Ia menatap lekat-lekat wajah Matija. "Sekali jalan, tidak bisa mundur." Matija mengepalkan tangan. "Saya siap, Mbah. Lapak saya, hidup saya." Tanpa menjawab, Baleji berjalan keluar rumah. Ia membawa boneka itu bersama taburan bunga 7 rupa ke bawah pohon asem yang berdiri di pinggir makam. Dengan suara bergetar rendah, ia membaca mantra dalam bahasa yang tidak dikenal. Angin mendadak bertiup kencang, padahal malam itu sebelumnya tenang. Ketika boneka itu dikubur di bawah pohon asem, petir menyambar jauh di arah barat. Baleji memejamkan mata. "Selesai sudah. Besok kau lihat hasilnya. Tapi kalau dia yang kau ganggu bukan orang sembarangan, siap-siap pulangnya bukan cuma daganganmu yang busuk." Matija menunduk. Ia menganggap itu ancaman biasa. Tapi Baleji tahu, ia sudah mencium bau amis dari nama Bu Rini sejak tadi, dan bukan bau manusia biasa. Hari masih gelap ketika Bu Rini datang ke pasar subuh Kramat Sari. Seperti biasa, ia tiba lebih awal dibandingkan pedagang lainnya. Gerobaknya dibongkar cepat oleh 2 remaja yang ia sewa untuk bantu angkut barang. Sayur-sayuran yang dibawanya tertata rapi dalam keranjang. Bayam segar, wortel montok, cabai yang masih hijau berembun, semuanya tampak sempurna. Tapi pagi itu ada yang berbeda. Sekitar pukul 03.30, satu persatu sayuran itu mulai berubah. Bayam yang semula hijau cerah mendadak layu seperti direbus. Tomat menjadi lembek, bahkan mengeluarkan bau asam. Cabai yang awalnya segar kini dipenuhi bintik hitam di permukaannya. Bukan hanya 1 atau 2, tapi hampir seluruh dagangan membusuk dengan cepat. Pembeli yang biasanya mengerubungi lapaknya kini justru menjauh. "Ya Allah, ini kenapa sayurnya, Bu Rini?" tanya seseorang pelanggan setia sambil menutup hidungnya. "Loh, ini masih tadi malam saya ambil dari kebun sendiri." Jawab Bu Rini, wajahnya datar, namun matanya tajam menelusuri sekeliling. Beberapa pembeli lain mencoba mendekat tapi mundur begitu mencium bau asam menyengat yang entah dari mana asalnya. Tidak lama kemudian 2 orang remaja yang membantu Bu Rini pun ikut mundur. "Maaf Bu, kami pulang dulu. Pusing saya cium baunya." Pasar geger. Beberapa pedagang mulai membicarakan keanehan itu. "Tumben, dagangan Bu Rini busuk gitu. Jangan-jangan dia kena balikan. Katanya sih kemarin Matija pergi ke rumah Baleji." Kabar di pasar menyebar lebih cepat dari suara toa masjid. Dan pagi itu, Bu Rini hanya berdiri di belakang lapaknya. Tidak berkata banyak,
ia hanya duduk bersila menatap satu persatu sayuran busuk itu. Lalu membuka sebuah kotak kecil dari rotan yang tersimpan di bawah meja dagangannya. Dari dalam kotak itu ia mengeluarkan segenggam kemenyan dan sekantong kecil berisi bubuk hitam. Ia membakar kemenyan tersebut di atas potongan batok kelapa, membiarkan asapnya menguar ke udara pasar yang masih lembab. Pedagang lain mulai melirik aneh, tapi Burini tidak peduli. Ia hanya menggumam pelan, "Saya cuma balikin apa yang dikasih." Lalu matanya mengarah lurus ke lapak sebelah. Mak Tija yang sejak tadi ikut memperhatikan semua kejadian itu mendadak merinding ketika tatapan Burini mengarah padanya. Seolah Burini tahu, seolah ia menyaksikan sendiri apa yang terjadi semalam di bawah pohon asem. Mulut Burini bergerak lirih, suaranya nyaris tidak terdengar. "Ternyata kamu duluan yang mulai ya, Tija." Sejak kejadian sayur busuk itu, Mak Tija merasa kemenangannya tinggal selangkah lagi. Ia tidak peduli dengan bisik-bisik pedagang lain. Lapak Burini memang belum tutup, tapi para pembeli mulai ragu. Beberapa langganan bahkan mulai kembali ke lapaknya. Dagangan Mak Tija pun kembali laku, dan senyumnya perlahan muncul di wajah yang selama ini muram. Namun kemenangan itu tidak bertahan lama. Malamnya tubuh Mak Tija mendadak panas dingin. Awalnya ia mengira masuk angin, tapi setelah minum jahe dan berbaring, suhu tubuhnya terus naik. Kepalanya pening, dan matanya sulit sekali terpejam meski ia sangat lelah. Sekitar tengah malam barulah ia berhasil tidur. Tapi dalam tidur itu, ia tidak menemukan ketenangan. Ia bermimpi aneh. Ia berdiri sendirian di tengah pasar yang kosong. Langit di atasnya gelap, legam, tanpa bintang, tanpa bulan. Lapak-lapak pasar tampak basah, seolah baru disiram hujan. Tapi anehnya tidak ada suara air, hanya keheningan. Tiba-tiba dari salah satu sudut atap pasar, ia melihat sesosok perempuan merayap perlahan, bukan berjalan, tapi menempel di langit-langit, seperti cicak. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan kain putih kumalnya menjuntai hingga menyapu papan. Perempuan itu berdiri tepat di atas kepala Mak Tija. Lalu perlahan wajahnya muncul dari balik rambut, matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Mak Tija yang terpaku. Bibirnya robek seperti disayat, dan dari salah giginya terdengar suara berat dan dingin. "Urusan pasar jangan dicampur dengan ilmu kotor." Mak Tija ingin lari, tapi kakinya seperti ditanam ke tanah. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya menggigil, lalu perempuan itu menjulurkan tangannya yang panjang dan kurus ke bawah. Arahnya langsung ke ubun-ubun Mak Tija. Begitu jari-jari itu menyentuh kulit kepalanya, Mak Tija tersentak bangun. Nafasnya terengah-engah, baju tidurnya basah oleh keringat dingin. Di luar, ayam belum berkokok, tapi suara angin menderu kuat, seolah malam itu menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Ia berusaha bangun, tapi seluruh persendiannya terasa lemas. Seakan tubuhnya kehabisan tenaga. Ia memeriksa wajahnya di cermin, matanya sembab. Kulitnya pucat, dan urat-urat di lehernya menegang. 3 malam berturut-turut mimpi itu datang. Dan setiap kali ia terbangun, kondisinya makin lemah. Kadang ia melihat bayangan rambut panjang di sudut kamar. Kadang suara bisikan samar terdengar dari balik ventilasi. "Jangan main kotor, pasar ini bukan milikmu." Mak Tija mulai sadar ada yang lebih besar sedang bermain. Dan ia, yang merasa telah menang, justru sedang membuka pintu ke sesuatu yang tidak bisa dikunci kembali. Pagi keempat setelah mimpi-mimpi menyeramkan itu, Mak Tija memaksakan diri datang ke pasar. Tubuhnya lemah, matanya cekung, dan ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Beberapa pedagang menyapanya dengan tatapan iba, meski tidak berani banyak bicara. Desas-desus soal sakit aneh Mak Tija sudah menyebar. Sementara Burini tetap berjualan seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda hari itu. Lapaknya tampak bersih, tidak bercela. Dagangannya segar seperti baru dipetik. Bahkan aroma sayur-sayurnya wangi, seperti bercampur dengan bau melati basah. Pembeli-pembeli kembali berdatangan. Bahkan mereka yang sempat pingsan karena bau busuk beberapa hari lalu, kini kembali membeli tanpa ragu. Mak Tija memperhatikan dari jauh, dadanya bergemuruh. Dalam hatinya ia berteriak, "Kenapa nggak mempan? Bukannya udah dikirimi santet?" Sampai kemudian saat matahari mulai naik sedikit,
seorang pedagang sayur dari deretan tengah, Mbok Sarinem, duduk dekat Matija dan berbisik pelan. "Kamu tahu gak, Bu Rini itu cucunya Nyai Sulastri." Matija menoleh cepat. Nama itu sudah lama tidak ia dengar. "Nyai Sulastri yang dulu di Kalisewu, yang bisa manggil penunggu pasar itu?" Mbok Sarinem mengangguk. "Dulu waktu aku kecil katanya, Nyai Sulastri pernah bantu bangun pasar ini, tapi bukan dengan doa biasa. Katanya beliau bikin perjanjian dengan penjaga gaib, biar dagangan lancar. Tapi sebagai gantinya, tiap malam Jumat Kliwon, ada yang harus diberi sesaji." Matija bergidik. Tiba-tiba kepalanya kembali teringat sosok perempuan bermata merah di langit-langit. Jangan-jangan itu bukan mimpi. Bu Rini itu nurunin. Cuma dia yang berani berdagang di posisi utara pasar. Dulu tiap pedagang yang nyoba bukalapak deket-deket sana, besoknya sakit atau diganggu di rumah. Matija tidak bisa berkata-kata. Sementara itu di lapaknya, Bu Rini sedang menaburkan bunga kantil ke dalam kendi kecil berisi air. Tangannya terampil, seolah sudah biasa. Lalu ia menaruh kendi itu di bawah meja dagangan dan menyapu lapaknya dengan daun kelor. Salah satu pembeli bertanya polos, "Itu buat apa, Bu?" Bu Rini tersenyum tipis. "Biar dagangan gak kena najis, biar bersih lahir batin." Tapi Matija tahu, itu bukan hanya soal kebersihan. Itu bentuk penghormatan kepada sesuatu yang tidak kelihatan, tapi nyata keberadaannya. Penjaga dagangan. Dan kini ia sadar, ia telah menantang sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari ilmu Mbah Leji. Sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan sekedar boneka kain dan mantra pendek. Sakit Matija kian menjadi, tubuhnya makin kurus, setiap malam ia sulit tidur. Jikapun tertidur, sosok perempuan bermata merah itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, kadang Matija terbangun dengan bekas memar di lengan atau luka cakaran halus di leher. Dokter bilang tidak ada penyakit serius, tapi ia tahu ini bukan sakit biasa. Di malam ke-6 hujan turun deras, angin menderu kencang mengetuk jendela dan genteng seperti peringatan. Matija menggigil di kasur rotan rumahnya, ditemani lampu minyak yang redup di luar. Suara lolongan anjing bersahutan. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar, pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Matija terdiam. Tidak ada siapapun yang berani datang malam-malam begini. Ketukan itu kembali, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan tubuh gemetar ia bangkit perlahan. Tapi sebelum ia sempat melangkah ke pintu, bau amis dan bunga busuk menguar dari balik celah kayu. Jantungnya berdetak liar, dan dari sudut matanya, ia melihat bayangan rambut panjang merayap di dinding. Lapak ini sudah ada yang jaga. Suara itu bergema di dalam kepalanya, seolah tidak keluar dari mulut, tapi langsung menyusup ke dada. Matija jatuh terduduk. Air matanya menetes. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut bukan karena miskin atau kalah saing, tapi karena ia tahu, ia sudah mengusik perjanjian lama. Paginya ia pergi tertati ke rumah Mbah Leji. Sang dukun tampak heran melihat kedatangannya. "Kau datang lagi? Kukira kau siap dengan akibatnya." Saya salah, Mbah." Suara Matija parau. "Saya nggak kuat. Saya mau mundur." Mbah Leji menggeleng pelan. "Kau pikir ilmu itu mainan? Kau minta kirim santet, aku buatkan. Tapi sekarang kau yang dimakan balik." Matija bersimpu menangis. "Ada cara buat hentikan ini nggak, Mbah? Tolong saya." Mbah Leji termenung. Ia mengambil seikat daun bidara, dupa hitam, dan sebuah kertas berisi tulisan Arab Pegon. Lalu ia berkata pelan, "Ada, tapi kau harus bayar." "Bayar berapapun saya siap," kata Matija pelan. Mbah Leji menatap tajam. "Bukan uang, tapi satu bagian dari hidupmu. Entah waktu, entah seseorang. Kau harus pilih, atau dia akan terus datang." Matija menelan ludah. "Maksud Mbah? Kalau kau tidak mau kehilangan hidupmu sendiri, maka harus ada yang menggantikan. Biasanya yang paling dekat, anak, suami, atau orang yang paling kau sayangi." Matija terdiam, mulutnya gemetar. Ia tidak punya anak, suaminya sudah meninggal. Satu-satunya yang masih tinggal bersamanya adalah keponakannya, Sari, yang baru masuk SMK dan sering membantu di lapak. Dan kini, hidup Sari menjadi taruhannya.
Setelah pertemuannya dengan Mbah Leji, Mak Tija tidak pernah lagi terlihat di pasar. Lapaknya ditutup dengan terpal kusam, timbangan besi ditinggalkan begitu saja. Tidak ada sayur, tidak ada bau daun basah seperti biasanya. Pedagang sekitar mulai bertanya-tanya, tapi tidak ada yang berani menyinggungnya. Mereka tahu sesuatu telah terjadi dan bukan hal biasa. Bu Rini tetap berjualan seperti biasa, namun pagi-pagi buta ia selalu menyapu bagian depan lapaknya sambil membaca doa dalam hati. Ia menyiram lantai dengan air bunga dan meletakkan seiris pisang raja serta segumpal nasi putih di bawah meja dagangan. Sesaji kecil untuk penjaga. Pada malam harinya, rumah-rumah pedagang yang pernah mencoba mendekat ke lapaknya mulai mengeluh. Mereka mendengar ketukan di pintu, awalnya sekali, lalu 2 kali, lalu setiap malam. Tok, tok, tok. Suaranya pelan, tapi jelas, seolah ada seseorang berdiri di luar, tanpa niat masuk, hanya ingin mengganggu ketenangan. Tapi saat diperiksa tidak ada siapapun. Salah satu pedagang pemula, Wati, yang pernah mencoba menggelar tikar dagangannya tepat di sebelah lapak Bu Rini, akhirnya angkat kaki setelah 3 malam tidak bisa tidur. Setiap malam ada suara bisikan, bau amis, dan aku lihat rambut hitam panjang dari bawah pintu kamar. Aku gak kuat, katanya sambil mengepak barang-barangnya. Rumah Mak Tija pun tidak lebih tenang. Meski ia tidak lagi ke pasar, suara ketukan itu kini datang setiap malam. Kadang di pintu depan, kadang di jendela dapur, bahkan ponakannya Sari mulai bermimpi buruk. Sari menceritakan bahwa ada seseorang wanita berbaju putih terus berdiri di halaman, menatap ke dalam rumah. Matanya merah bule, dan dia bilang, aku akan jadi pengganti. Mak Tija yang mendengar itu hanya bisa menangis. Ia mencoba membakar kemenyan, membaca doa-doa yang diajarkan Mbah Leji, menyalakan lampu di semua ruangan, bahkan tidur sambil menggenggam tasbih. Tapi suara ketukan itu tidak pernah berhenti. Bahkan mulai terdengar dari dalam lemari, dari bawah tempat tidur, dari atap rumah. Mak Tija sadar, ia telah kalah. Santetnya tidak berhasil menjatuhkan Bu Rini, justru sebaliknya. Ia telah memanggil sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Penjaga lapak Bu Rini bukan sekedar kodam biasa, tapi entitas tua yang terikat oleh darah dan perjanjian lama. Dan harga dari keserakahan itu kini harus dibayar sendiri. Pagi ke-14 sejak malam pertama ketukan datang, seseorang tetangga menemukan pintu rumah Mak Tija terbuka lebar. Di dalam, Sari ditemukan tergeletak di kamar, pingsan dengan mata terbuka dan bibir membiru. Sementara Mak Tija hilang. Hanya ada satu jejak di lantai kamar, tampak kaki kecil, basah, mengarah keluar rumah. Dan di balik pintu depan tergantung sebuah sayur bayam yang sudah membusuk total, meneteskan air hitam ke lantai. Beberapa minggu setelah hilangnya Mak Tija, pasar subuh Kramat Sari mulai kembali berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Orang-orang masih berdatangan sejak pukul 3 dini hari, membeli sayur, ikan, dan kebutuhan harian. Tapi ada yang berubah, suasana pasar tidak lagi seramai dulu. Lapak Mak Tija tetap kosong, terpal lusuhnya dibiarkan menggantung seperti tirai duka, tidak ada yang berani menempatinya. Bahkan petugas kebersihan pasar pun memilih menyapu area itu dari kejauhan. Lapaknya dingin, rasanya kayak ada yang ngeliatin terus. Kadang pas lewat ada bau amis, padahal nggak ada ikan atau daging di situ. Cerita tentang hilangnya Mak Tija menyebar, disambung-sambung dari satu mulut ke mulut lain. Katanya ia diculik jin, katanya pula ia melarikan diri karena dihantui rasa bersalah. Tapi para pedagang tahu, itu bukan kabar bohong. Terutama mereka yang sudah lama berdagang di sana. Bu Rini sendiri tetap hadir setiap pagi. Ia tidak banyak bicara, tapi sering terlihat menaburkan bunga di perempatan jalur utama pasar. Sesekali ia juga menyapu lapaknya bukan dengan sapu biasa, melainkan dengan ikat daun kelor yang ia ganti setiap malam Jumat. Pagi itu seorang pemuda baru bernama Dedi mencoba membuka lapak kecil di pojokan, tidak jauh dari bekas tempat Mak Tija. Ia tidak percaya cerita-cerita gaib. Baginya, pasar hanyalah tempat jual beli tidak lebih. Namun keesokan paginya Dedi datang dengan muka pucat. Dagangannya hangus, seolah terbakar dari dalam. Matanya merah, dan ia hanya berkata satu kalimat.
Saya nggak sengaja duduk dekat lapak kosong itu. Tengah malam, saya dengar suara perempuan nyanyi dari bawah meja. Sejak itu Dedi tidak pernah kembali berjualan. Para pedagang mulai sadar pasar ini bukan tempat sembarangan. Ada aturan tidak tertulis yang harus dijaga. Lapak bur ini adalah pusatnya. Tidak boleh ditantang, tidak boleh diusik. Setiap malam Jumat, para pedagang lama diam-diam menaruh sesaji kecil di sekitar area pasar. Bunga, rokok kretek, kue cucur, atau segelas kopi hitam. Bukan sebagai persembahan, tapi sebagai tanda bahwa mereka tahu dan mereka menghormati. Karena di balik riuhnya transaksi dan canda para pembeli, ada mata yang selalu mengawasi, ada penjaga yang tidak suka diganggu. Dan sejak saat itu, semua pedagang di pasar subuh Kramat Sari memahami satu hal. Berdaganglah dengan jujur, jangan rakus, karena di pasar ini bukan cuma manusia yang mencari rezeki. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.